Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah. Di sini saya ingin mengajak teman-teman belajar tentang materi anekdot. Sebelum memulai kegiatan ini, mari kita berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Semoga berdoa selesai. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Pasti baik kan? Oh ya, di sini pada suka nggak sih membaca? Membaca apa aja? Buat yang belum suka membaca, ada quotes nih dari Kakak Najwa Shihab. Cuma perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Nah, kita kembali lagi nih ke teks anekdot. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi kan tentang teks anekdot. Kebanyakan dari teman-teman pasti menjawab teks anekdot adalah cerita lucu. Itu nggak salah, tapi ada yang lebih tepat loh. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot bukan hanya berbentuk cerita, tapi juga ada yang dialog antara dua tokoh. Nah, biasanya teks anekdot itu bertopik tentang apa aja sih? Biasanya teks anekdot itu bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Selain membuat orang tertawa, teks anekdot juga harus memiliki amanat, pesan moral, ataupun kebenaran secara umum. Teks anekdot juga mempunyai ciri-ciri loh. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama itu memiliki sifat humor, lucu, atau menyindir. Yang kedua, bisa menceritakan manusia ataupun hewan. Yang ketiga itu bisa juga sih menceritakan fakta atau cerita fiksi imajinasi. Biasanya itu menceritakan tokoh atau kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Terdapat juga tujuan pesan berupa kritikan. Kita belajar tentang kaidah kebahasaan. Ada yang tahu nggak kaidah kebahasaan itu apa? Tidak. Nah, kaidah kebahasaan itu ada 7. Yang pertama, memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik. Kalau yang kedua itu menulis sesuai struktur. Apa coba? Yaitu diawali dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. Yang ketiga, ada yang tahu strukturnya nggak? Tidak. Kalau struktur itu ada 5 ya kalau nggak salah. Coba. Ya, strukturnya itu ada 5. Ada yang tahu nggak struktur? Tidak. Strukturnya yang pertama abstraksi. Abstraksi itu ditaruh di awal paragraf mengenai teks tersebut secara umum agar para pembaca dapat membayangkan. Yang kedua itu orientasi. Udah tahu ya, nanti cari di Google ya. Orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Selanjutnya, yang ketiga, menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi. Yang keempat, memakai kata keterangan waktu lampau, pokoknya yang sudah terjadi. Paham? Paham. Yang kelima, memakai kata predikat atau kata kerja. Yang enam, memakai kalimat yang berbau perintah. Kalau yang berbau perintah itu pakai tanda apa? Seru. Tanda seru. Mbak, udah paham Mbak? Tanda seru. Nah, kalau pertanyaan itu apa? Tanda. Nah, iya betul. Yang ketujuh itu dibuat secara berurut. Berurut kata lainnya apa? Kronologis. Ya. Sekarang udah paham kan? Sudah. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak. Ya, sekarang Ibu beri tugas. Nanti di rumah kerjakan halaman 133 ya teman-teman. Ya, Bu. Saya akhiri pertemuan kali ini. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.